Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas 12 IPA 3, nomor urut 29. Saya akan menjelaskan materi mengenai makna beribadah dan bersyukur kepada Allah pada bab 2. Manusia diciptakan di dunia ini tidaklah tanpa makna dan tidak pula untuk berlomba-lomba mengejar dunia yang hanya bersifat sementara. Tugas utama yang diemban manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah. Jika ditelusuri lebih jauh, maka akan didapati beberapa hal yang mewajibkan manusia untuk beribadah kepada Allah. Antara lain, tujuan diciptakannya manusia hanya untuk beribadah kepada Allah, dan manusia hanya wajib mempunyai tujuan, dan demikian pula di semua lapangan pekerjaan haruslah mempunyai niat yang baik dan tujuan yang tertentu. Olehnya itu, setiap manusia yang mukallaf harus mengerti siapakah dirinya. Jawabannya adalah manusia, dan manusia adalah makhluk Allah yang berakal, yang telah dibebaskan kepadanya untuk berbakti dan beribadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah pada surat Al-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hakikat tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Jika tugas manusia hanya satu, yang ini beribadah, bukan berarti aktivitas sehari-hari manusia tidak termasuk ibadah. Pengertian ibadah sangat luas cakupannya. Seluruh perbuatan manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, dari segala aktivitasnya, bila diniati karena Allah dan tata cara adab-adabnya dilakukan sesuai yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tentu dalam hal itu termasuk dalam kerangka beribadah kepada Allah. Bahkan semua persendian anak Adam bernilai ibadah. Yang kedua, konsekuensi janji manusia kepada Allah. Kewajiban beribadah kepada Allah merupakan konsekuensi dari janjinya kepada Allah. Ketika janin berumur 110 hari di dalam rahim ibu, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Kemudian Allah mengadakan perjanjian. Dan isi perjanjian ini dijelaskan dalam surat Al-A'raf. Wa is a'ahoza rabbuka min bani adama min tuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbukum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an haza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka seraya berfirman, bukankah aku Rabbmu? Mereka menjawab, iya, engkau adalah Rabbku. Kami menyaksikan kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kelak kalian tidak beralasan. Sesungguhnya kami anak turun Adam adalah orang yang alpa atau lengah terhadap keesaan Allah. Yang ketiga, syarat memperoleh rahmat Allah. Setiap manusia, siapapun orang yang sangat membutuhkan rahmat Allah. Kata rahmat adalah masdar atau kata kerja yang dibendakan dari kata rahimah yarhamu, yang berarti kasih sayang. Rahmat Allah sangat bermacam-macam, bisa bermakna hujan, bisa bermakna Al-Quran, atau hal lain yang menunjukkan kasih sayang kepada manusia. Namun rahmat Allah yang paling dibutuhkan manusia, yang menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam surganya, seperti hadis berikut.
Qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lan yunajjaya ahadan minkum amaluhu qalu wala anta ya Rasulullah qala illa an ayat tagom madanillahu birahmah. Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kalian tidak akan diselamatkan oleh amalnya. Para sahabat menjawab, tidak juga dengan engkau ya Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga saya. Hanya saja Allah telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Yang keempat, wujud rasa syukur. Mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla berarti menempatkan segala kenikmatan yang diberi itu sesuai pada tempatnya dan sesuai dengan tuntunan yang dilanjutkannya. Kelalaian dalam mensyukuri nikmat yang diberinya akan mengundang azabnya yang pedih untuk segera datang. Mensyukuri nikmat Allah memiliki kaitan erat terhadap ibadah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya pada surah An-Nahl, yaitu Fakulu mimma razaqakumullahu halaan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian, dan bersyukurlah terhadap nikmat Allah jika hanya kepada Allah saja kalian menyembah. Bersyukur dapat ditujukan kepada Allah dan juga ditujukan kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik atau ihsan, atau setidaknya sama. Kewajiban bersyukur kepada Allah dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa baik dalam bentuk moral maupun material. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajiban, jangan sampai terlupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang mungkin sering dianggap remeh, seperti kedua mata yang mampu berkedip, melihat warna dan objek dengan jelas, telinga yang mampu mendengar, mulut yang mampu berucap, lidah yang masih bisa merasakan beraneka ragam rasa, makanan dan minuman, udara yang bersih sehingga longgar dalam bernafas. Bersyukur itu ucapan dan perbuatan. Bersyukur dengan lisan, yaitu memuji dan mensyukuri bahwa hanya Allah yang patut dipuji. Sementara bersyukur dengan anggota badan adalah beribadah kepada Allah dengan taat dan patuh terhadap segala apa yang diperintahkan oleh menjauhi segala apa yang dilarang. Ada beberapa hal yang patut dijadikan teladan agar sebagai manusia selalu menjadi orang yang bersyukur, yaitu antara lain: 1. Mengakui bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Segala nikmat yang paling utama adalah nikmat hidayah Allah berupa agama Islam. Untuk mensyukuri nikmat yang paling besar ini dengan bersungguh-sungguh dalam mempelajari dan memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah. Karena segala nikmat semua datangnya dari Allah. Apabila mendapatkan kemuratan, maka hanyalah kepada Allah minta pertolongan, dan semua kelak di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Hal tersebut untuk dapat menyelamatkan dari azab Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Wa ma bakum min
nikmatin faminallahi summa iza massakumud durru fa ilaihi tuhsyarun. Dan apa saja nikmat Allah yang ada pada kalian, maka datangnya semua dari Allah. Dan bila kamu ditimpa oleh kemuratan, maka hanya kepada Allah meminta pertolongan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa setiap orang yang menisbatkan segala nikmat diterima berasal dari Allah, maka jadilah ia hamba Allah yang selalu bersyukur dan meyakini bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah. Yang kedua, lisan selalu mengucapkan kalimat thayyibah sebagai bentuk pujian kepada Allah. Bersyukur dengan lisan, yaitu dengan memujinya melalui kalimat thayyibah. Allah sangat senang apabila dipuji oleh hambanya. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang senantiasa memuji Allah. Bahkan ketika tertimpa musibah atau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, sebaiknya tetaplah memuji kepada Allah. Yang ketiga, menggunakan nikmat Allah untuk beramal soleh. Sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah akan menggunakan nikmat Allah untuk beramal soleh dan tidak digunakan untuk bermaksiat kepadanya. Ia gunakan matanya untuk melihat yang baik, lisannya untuk berkata dengan baik, dan anggota badannya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah materi yang saya jelaskan tentang makna beribadah dan bersyukur kepada Allah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.